sebenarnya udah di luar zona Bung Skyla. Udah di luar zona, vehicle yang dipakai oleh kedua tim udah terbakar. Bahkan kali ini tim 5 udah cukup sekarat dengan medkit yang tentunya sulit banget dan harus cukup puas di posisi ke-10. Ini menimbulkan pertanyaan untuk kacamata gue sendiri. Oke. Apa yang lu lakuin ketika teman-teman lu udah melakukan regrouping, lu bertiga ada di tengah jembatan, lu di luar zona, tapi lu open fire? Nah itu ya. Dan poinnya adalah ketika lu open fire, lu dihajar, lu udah kena down 3 orang, 1 orangnya masih balik lagi. Iya, harusnya enough ya. Enough, dan gue jadi nggak ngerti call-nya ini seperti apa. Tapi di lain sisi, di daerah selatan kali ini, ada tim 3, 4, dan juga 8 yang bertemu satu sama lain, Ajisman. Oke, bakal memberikan agresi. Ada juga sebuah Wukong camouflage sudah diaktifkan. Ada Skylar tapi diaktifkan juga. Sampai akhirnya Rice berhasil dapetin 1 orang. Dan sepertinya masih bisa ngumpet di balik batu dulu. Oke, jibaku serangan tak terhindarkan lagi. Glual juga udah dibuka sambil reload dulu sedikit. Enggak, belum bisa mendapatkan momentumnya tepat karena di sana 2 orang lah. Ada grenade yang ternyata mengubah situasi menjadi semakin sengit lagi. Maju ke depan dengan tanpa rasa takut sambil mencari kesempatan untuk mendapatkan poin eliminasinya. Ini dia, the moment of truth. Loncat lagi. Skylar dia. Wow, pertukaran yang sangat-sangat krusial. Sisa 1 lagi ternyata Ras. Maju ke depan, Rane berhasil dapatkan. Itu dia, masih ngumpet di balik smoke bomb. Dan ternyata mau revive di atas tapi jump shot dilakukan sampai reload dulu sedikit Dias. Dapat 1 ending. Backup fire yang dilakukan luar biasa sekali. Mengubah keadaan menjadi gambling. Dan pada akhirnya di sini kita bakal melihat masih 1 tim bertahan. Vector udah di tangan sama-sama depan-depanan kelihatan bisa banget langsung ditabrak sambil dibuka krononya. Ada landmine. 1 orang malah menjadi korban di sana. Jebakan Batman di sana nampaknya udah berhasil mengeksekusi 1 orang yang masuk tanpa permisi. Dan akhirnya udah dilemparkan, sudah juga ada icy grenade. Sudah meledak. 1 orang harus jatuh terkena dan ternyata ada plan B yang harus mereka lampiaskan juga karena emang pada akhirnya itu udah nggak sehat untuk dari tim 6 sendiri. Tapi udah terlambat Bung Skyla. Di belakang ada 1 tim lagi yang siap juga memberikan agresi serangannya. Memikirkan gimana cara selamat dari peluru-peluru panas yang datang. 1 persatu mulai terpick off di sana tim 6. Gak boleh meninggalkan kesempatan untuk cabut melarikan diri Pak ya. Ini early fight sendiri ketika lo udah sama-sama punya resource, balik lagi tentang mekanik. Benar. Mau sehebat apapun taktiknya, mau sehebat apapun rotasinya, ujungnya yang akan lo rasakan adalah timah panas dibalas timah panas, Pak. Betul sekali, timah panas dibalas timah panas. Jangan lupa ada Glual juga seperti yang udah disampaikan di sana. Nah, dibalas Glual juga Ardi. Masih bisa berlindung di balik Glual, tapi sepertinya bakal coba meledak. 1 orang jatuh ke knockdown begitu saja. Sisa 2 lagi. Nah, dia jatuh. Ternyata sisa kawannya apakah bisa membalikan keadaan Black? Save the day di sana dengan M79-nya. Berhasil dapatkan 1, tapi pada akhirnya di sini juga masih terlihat 1 musuhnya juga. One on one. Sangat merepotkan one on one situation. Awas tadi ada summoner drop. Nyaris saja menjadi turn back moment. Dan untungnya itu ada summoner drop tambahan yang bisa dilanjutnya. Oke, dimana seorang Black sendiri masih coba untuk menyelamatkan poin untuk kawan-kawannya. Dan kali ini kita melihat dari tim 6 sendiri menyisakan 1 orang. Tapi di lain sisi kita sudah merasakan atmosfer yang luar biasa. Teriakan dari para survivors yang sedang bertarung di belakang kita sudah mulai memanas. Mengingat menyisakan 8 tim dan 21 orang di zona terakhir kali ini atau zona keempat menuju ke-5. Mantap banget Bung Skyla, 3 orang bahkan Jonathan. Ada Black juga lagi-lagi dengan Grozanya sangat mematikan. Berhasil mendapatkan 1, 2 eliminasi poin. Dan terlihat teman-teman dari sponsor Indonesia Season 3 semakin memanas. Apalagi circle-nya juga udah memaksa mereka semua untuk semakin berdekatan. Oke, kerjasama yang baik mulai tercipta di sini, mulai terlihat. Dan Jonathan once again ditatakin dari arah kejauhan di sana. Langsung aja tak. Dan pada akhirnya kerjasama yang terlihat sangat cantik mulai membuahkan hasil. Mulai dieksekusi juga 1 persatu. Tapi Sharon harus jatuh terkena Kar 98. Dari arah atas masih ada perlawanan yang cukup ketat. Dan ternyata di arah bawahnya juga bakal ada peperangan early. Dan bahkan di sini Ras terlihat masih harus menyelamatkan temannya. Oke, berhasil dapetin 1 dengan double vectornya. Let's go! 9 Let's kill. go!
Sudah diamankan. Tersisa 4 tim sekarang. 12 orang yang bertahan hidup. Dan terlihat mulai panas. Double Vector juga di tangan. Bakal end dulu gak sih? Ternyata dia mau revive dulu, Pak. Bakal melakukan revive terlebih dahulu mengingat 30 detik dari sekarang zona juga bakal bergerak. Masih ada yang menggunakan alok. Gue masih belum melihat ada yang namanya setup grenade atau fragger yang lumayan bagus untuk match kali ini. Tapi nggak apa-apa. Kali ini 4 tim, 11 orang yang masih bertahan. Bakal melakukan fight. 1 orang sudah melakukan duel dengan double vectornya. Sudah langsung berputar. Di mana ada zona juga yang harus dilawan dan menumbangkan lawannya Ajisven. Oper takes the advantage. Nah, ada sebuah Skyler. Sudah bakal retak juga, Glual bakal coba di double sana. Sambil menunggu 1 detik lagi. Dan ini dia showtime-nya. Mau nggak mau mereka semua harus masuk ke zona terakhir. Di mana zona terakhir maksa semuanya untuk keluar dari tempat amannya mereka. Dan terlihat satu persatu udah mulai di pick off. Udah jatuh lagi 1 orang lagi. Sekarang sisa 9. Dan masih bakal ditatakin terus dari arah patahan atas. Pinks juga masih siap percaya diri dengan XM8-nya. Tapi perlu kita lihat ternyata dari arah samping juga siap 1 orang lagi mencoba. Pinks jatuh. Ras juga bakal jatuh. Masih ada 1 orang lagi yang ternyata menjadi korban dari kejamnya zona terakhir. Yang sangat sakit tentunya. Dan sekarang ada 1 orang yang siap dengan shotgun charge booster. Yang benar-benar mematikan, bakal menjadi game changer harusnya. Tapi ternyata untungnya masih ada 1 orang. Udah nggak keburu. Waktunya nggak sempat. Keburu telat. Ya elah, udah susah. Terkena headshot. Dan kali ini terlihat mereka semua sangat-sangat sulit posisinya. Sampai menyisakan 2 tim aja. 1 orang terakhir. Hasta la Vista. Booyah. Congratulations for SC Topper dan kawan-kawan yang berhasil mendapatkan buyanya di round pertama dengan gameplay yang sangat apik dan juga objektif yang sangat jelas. Mereka bermain bertahan, mereka cukup sabar sampai mendapatkan momentum di mana mereka bisa membalikan pertempuran yang ada di tangan lawannya. Di round pertama kali ini hal yang bisa gue notice adalah dengan perubahan meta yang ada masih ada beberapa orang yang memang aware tentang hal ini. Betul. Tapi gue masih nggak ngeliat adanya penggunaan granat yang baik. Kalau kita tahu ya, kita memang udah menyaksikan gimana para pro player bermain dan kali ini meta carry itu dipegang oleh Fragger. Kayaknya setelah lagi kita juga bakal lihat nih best moment yang sayang banget mungkin untuk pemirsa lewatkan. Ini dia best momennya. Dia ya, kalau kita lihat sendiri fight di bagian early game ini sebenarnya hampir aja dimenangkan karena emang dari HP-nya sendiri udah pada sekarat banget untuk lawannya. Tapi memang karena ada 1 timing dari Chrono yang di pop out dengan sangat baik, itu berhasil mengubah keadaan. Dan kali ini di daerah selatan lu bisa lihat juga bahwa ada 3 tim yang bertempur sekaligus. Tapi ketika mereka sadar ada presence dari tim ketiga yang coba datang, mereka malah menarik mundur, Pak. Ya betul. Jadi itu emang Keputusan yang baik ya? keputusan yang baik, tapi emang agak krusial ya. Kalau dia lama ngambil keputusan itu malah bisa jadi pisau mata 2 gitu ya. Itu kan? dia. Para pemirsa di rumah, Bener. kita bakal balik lagi tentunya di round kedua nanti atau match kedua nanti setelah pariwara berikut yang ini. Jadi kita bakal balik lagi nanti ya. Jangan kemana-mana. Kembali lagi di Esportstar Indonesia Season 3 Battle in Style. Waduh Bila, tadi seru banget ya para Iya. survivor ini permainannya luar biasa. Pengen banget menang gitu. Dan tadi kan kita udah bener-bener ngeliat bahwa semua player ini bener-bener mainnya panas banget, tajam banget permainannya. Tapi apa sih kata dari para coach dan juga para manajer nih? Gimana nih Coach Fayat? Oke, apresiasi buat semua survivor yang berkumpul pada malam hari ini. Tidak mudah ya untuk bisa menyatukan visi dalam waktu singkat dari daerah-daerah yang berbeda dalam satu tim. Dan kalian mencoba untuk memberikan yang terbaik malam ini. Apresiasi sebesar-besarnya. Tepuk tangan dari dulu kami. dong all players. Mantap. Jadi Keren banget. satu hal yang benar-benar terasa di ruangan ini adalah kita bisa mendengar langsung konflik yang terjadi. Tadi saya sudah mengingatkan bahwa ini bukan tentang siapa yang buyah, tapi siapa yang bisa memainkan role-nya masing-masing sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Dan kalian sudah membuat malam ini luar biasa untuk kalian sendiri. Luar biasa. Keren banget, luar biasa banget ya. Tapi seperti yang aku bilang tadi, aku sendiri udah gak
gak sabar banget pengen ngelihat MVP kita di match round yang pertama. Tapi Yes. Nabila Iya. dan semua pemirsa GTV langsung aja daripada lama-lama. Ini dia MVP pada match round 1. Dan ini dia, Tuper. Dan kita sudah ngelihat ya Tuper sudah berjalan menuju